Gimana, Dol? Udah mulai kan? Ya bro, siap ya. Oke. 1, 2, 3, action. Our next speaker today will be Iman Usman. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Pak B.J. Habibie, Pak Iman Usman, Pak Nadiem Makarim, Pak Aldi Haryo Pratomo, Kak Adria Hirata, dan yang terakhir adalah Pak William Tanuwijaya. Orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang luar biasa, berprestasi di Indonesia, bahkan dunia. Apakah mereka pernah mengalami masa muda? Of course, ya iyalah, masa dari kecil langsung tua. Dan menurut Wikipedia, masa muda merujuk pada seseorang yang berusia dari 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Apakah teman-teman pernah melalui masa tersebut? Mungkin sedang mengalaminya, atau proses menuju ke sana, atau bahkan telah melalui masa tersebut. Pertanyaannya, apakah teman-teman produktif di masa tersebut? Belum tentu. Almarhum Pak B.J. Habibie, beliau pernah terpilih menjadi ketua perhimpunan mahasiswa di Aachen, dan pada tahun 1960 lulus dan meraih gelar diplom engineer dari Universitas Teknologi di Jerman dengan predikat Kamlet. Dan pada saat itu umur beliau 21 tahun. Dan setelah itu beliau melanjutkan di kampus yang sama dan mendapatkan gelar doktor engineer dengan predikat Summa Kamlet. Pak Iman Usman, beliau pernah mendapatkan beasiswa dari Universitas Columbia dengan IPK 3,99. Pernah berbicara di sidang umum PBB. Mr. President, distinguished delegates, on behalf of young people and government of my country. Dan pada umur 19 tahun, pernah menjadi presiden di Indonesian Future Leader. Dan pada umur yang sama, beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Indonesia sebagai pemimpin muda tahun 2008. Dan beliau pernah menjadi duta muda ASEAN. Dan yang lebih luar biasa, beliau adalah salah satu CEO dari Ruang Guru. Pak Nadiem Makarim, beliau adalah CEO Gojek, Menteri Termuda Indonesia. Dan pada tahun 2018, beliau masuk daftar tokoh global Bloomberg 15. Pak Aldi Haryo Pratomo, beliau mendapatkan beasiswa S1 dari Purdue University di Amerika Serikat dan mendapatkan beasiswa S2 di Harvard University, Amerika Serikat. Dan yang lebih luar biasanya, beliau adalah CEO GoPay. Luar biasa bukan? Tapi masih ada lagi. Kak Adria Hirata, beliau pernah mengecam pendidikan tinggi di bidang ekonomi di Universitas Indonesia, mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa, mengambil program master Eropa pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis beliau mendapatkan penghargaan dari universitas tersebut dan lulus dengan predikat Kamlet. Dan yang lebih luar biasanya, buku Laskar Pelangi beliau telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa dan telah diterbitkan lebih dari 130 negara. Anak muda Indonesia. Dan yang terakhir, Pak William Tanuwijaya. Beliau adalah CEO Tokopedia. Apakah orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang produktif? Yap, tentu saja. Menurut Herjanto, yang saya kutip dari Wikipedia, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan memiliki produktivitas yang tinggi biasanya mengarahkan seseorang untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga bisa mencapai kesuksesan di masa mendatang. Bagaimana mungkin ketika kita berangan-angan pengen kuliah di UI, ITB, UGM, Harvard University, pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi kalau hanya berdiam diri, tidak mencari informasi, apakah keinginan dan angan-angan itu terwujud? Tidak mungkin. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang di masa mudanya menggali banyak informasi, berusaha, pantang menyerah, memperjuangkan mimpi-mimpi mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Masa muda, kita yang handle. Mau diisi dengan hal-hal yang produktif, atau mau mengisi masa tersebut dengan tawuran, demo tanpa tahu tujuannya untuk apa,
seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Pilihan ada di tangan kita. Dan apakah orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang kreatif? Yap, mereka adalah orang-orang yang kreatif. Mereka adalah orang-orang yang melihat hal yang sama, namun berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien. Sebut saja Tokopedia. Kehadiran Tokopedia berdampak bagi mereka yang menginginkan barang yang mungkin tidak ada di daerahnya, atau malas keluar rumah untuk membelinya. Namun hanya dengan klik, barang yang kita inginkan siap untuk diantar. Begitu juga dengan yang lain, seperti Ruang Guru, Gojek, GoPay, dan lain-lain. Banyak cara yang dapat kita berikan untuk sekitar. Almarhum Pak B.J. Habibie dengan teori crack beliau yang telah diakui dunia. Buku Kak Adria Hirata yang telah diterjemahkan di berbagai bahasa. Dan masih banyak lagi karya-karya anak muda Indonesia yang berkiprah di kancah dunia. Anak-anak muda Indonesia yang kreatif lagi luar biasa. Pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi pemuda Indonesia yang produktif atau malah sebaliknya. Mau menjadi yang baik atau malah sebaliknya. Jangan pernah menyerah, selalu bersyukur, dan jadi diri sendiri. Aku Mulyamin, salam semangat pemuda.